Apakah Anda memiliki garis huruf hem di salah satu tangan Anda, telapak tangan Anda? Orang-orang mengatakan jika memiliki huruf M di tangan Anda, katanya akan menjadi kaya. Beberapa orang protes, M miskin. Walaupun tangannya M tapi tetap miskin. Saya jelaskan seperti ini. Sebelumnya, betapapun garis itu bagus di tangan, jika seperti ladang, jika betapapun suburnya ladang tersebut, jika tidak diolah atau ditanami, maka dia tidak akan menghasilkan. Jadi walaupun ladangnya kurang subur, jika diolah dan dipupuk, maka juga dia bisa menghasilkan. Perbedaan keberuntungan adalah ada yang bekerja sedikit penghasilannya banyak, ada yang bekerja banting tulang hasilnya sedikit. Itulah pengaruh-pengaruh keberuntungan. Sekarang kita bahas garis tangan M yang benar atau yang memiliki pengaruh kuat dan yang memiliki pengaruh lemah. Jadi walaupun garis tangannya M, kadangkala dia tetap juga banting tulang, tidak pernah maju. Seperti ini penjelasannya. Garis M di telapak tangan yang kuat adalah jika terbentuk dari satu garis kehidupan, garis nasib, garis kepala, garis dari asmara atau garis jantung. Ada huruf M yang lepas, tidak terbentuk dari 4 garis ini. Karena garis takdir ini menentukan karier pekerjaan seseorang maju atau tidaknya pekerjaannya, garis hidup kekuatan, semangat hidup, semangat bekerja. Garis hati adalah akal atau perasaan, kebijaksanaan. Garis pikiran adalah karakter, kemampuan dia memilih dalam pekerjaan, mendukung pikirannya untuk maju. Jika itu bergabung menjadi satu sehingga mirip huruf M, maka semua akan menjadi lancar dan diharapkan karena kelancaran tersebut dia menjadi kaya ataupun mujur. Nah, ada beberapa huruf M seperti ini yang lemah, ada juga yang kuat. Huruf M ini terbentuk dari 4 garis ini. Yang lemah adalah jika salah satu garis pendukung ini ada yang putus. Jika salah satu garis pendukung ini ada bolong. Jika salah satu garis ini ada yang rusak, ada tanda silang, ada titik di dalamnya, itu melemahkan salah satu pendukung. Dan seumpama jika ada silang di garis kehidupan, maka dia awal-awal dia harus mengalami semungkin kerugian, halangan, rintangan, sehingga berpengaruh kepada kelancaran dari tujuan kesuksesannya. Jika di garis nasibnya ada silang atau putus atau ada garis yang memotong, maka dia di dunia karir yang dia geluti akan ada hambatan-hambatan yang harus dia lewati dahulu. Jika dia berhasil, maka huruf M ini akan menguat dan yang putus bisa tersambung, yang ada garis putus bisa menghilang. Begitu seterusnya, jika ada garis di pikirannya yang putus, kali ada tambah atau ada yang memotong, berarti ada kelemahan di imajinasinya, di daya kemauannya dia untuk maju, walaupun sebenarnya didukung oleh huruf M ini. Dan jika juga ada di hati garis ini putus atau rusak, bisa saja tujuan dia, pekerjaannya dia maju, yang ingin kaya, terhalang oleh kasus-kasus di dalam asmara, hubungan, pernikahan atau yang lain, sehingga ada hambatan di dunia pekerjaannya dia. Ini garis nasib, garis pekerjaan atau garis karir. Tidak semua orang memiliki. Ini adalah pendukung yang sangat kuat dalam dunia pekerjaan atau menentukan nasib seseorang. Khusus untuk tangan M kali ini, jika keempat garis ini jelas, kuat, terang, maka itulah M yang akan dikatakan menjadi maju, makmur, semakin makmur. Jika kabur, berarti dia masih perlu usaha lebih kuat lagi
agar garisnya bertambah terang dan kuat. Jika salah satu garis ini 1, 2, 3, 4 kabur, maka juga masih lemah kekuatan energi huruf M tersebut, sehingga dia perlu untuk menguatkan garis yang lemah tersebut. Contoh, jika di garis pikirannya kabur, maka dia perlu belajar untuk menguatkan daya cipta, daya pikir, kemauan, ide-idenya perlu belajar lagi, termasuk dari orang lain, dari siapapun. Jika di garis kehidupannya kabur, dia perlu menguatkan kekuatan garis kehidupan tersebut. Umpama jika dia lemah dalam kesehatan, dia perlu mengatur pola makan, pola hidup, dan lain sebagainya. Jika ada kali umpamanya dia sedang ada halangan, dia perlu menetralkan dulu halangan-halangan tersebut sehingga dia menjadi netral. Dan jika ada 2 M di telapak tangan dan kebetulan di telapak tangan kanan yang kuat, maka kemungkinan dia akan maju walaupun di tangan kirinya tidak kuat atau rusak. Tapi di tangan kanan itu diasumsikan adalah masa depan, tangan kiri asumsinya masa lalu. Jadi jika salah satu garis ini lemah, maka perlu dikuatkan dengan kekuatan yang dimiliki, kemauan belajar dan sesuai dengan garis yang lemah tersebut. Maka dari itu, jika contoh garis nasib atau garis karir ini lemah, berarti pekerjaannya dia, karirnya dia, usahanya dia masih merangkak atau masih perlu dukungan orang lain. Jadi itulah syarat-syarat garis M itu yang menandakan katanya untuk tanda kaya. Dia harus kuat, jelas, tanpa putus, tanpa tanda silang, tanpa tanda bolong-bolong. Itulah M yang kuat. Kalau M-nya rusak, itu M miskin. M walaupun rusak, garis tangan walaupun jelek, dia bisa maju. Orang tanpa garis tangan, orang tanpa tangan juga banyak yang sukses. Jadi jangan terpaku dengan hal-hal yang belum tidak 100% menentukan jalan hidup, karena hidup banyak faktor yang berpengaruh seperti pergaulan, keyakinan, belief system, pikiran, dan juga pendidikan yang diajarkan dari kecil sampai dewasa. Kuasa Tuhan, kuasa Sang Pencipta, keyakinan sangat berperan dalam menentukan atau menuju kesuksesan. Di apapun tujuan hidup kita, sertakan kekuatan Sang Sumber Hidup. Di samping garis M yang kuat itu, ada garis-garis pendukung lainnya seperti garis gelang, dan akan dibahas di video-video berikutnya. Yang belum subscribe silahkan, gratis. Yang masih inbox di Facebook yang belum bisa dijawab, tunggu, sabar, mungkin akan dibalas dengan video karena kesibukan sehari-hari. Hiburan, pembacaan garis tangan, jadi bukan suatu hal yang mutlak. Siapa tahu bertemu teman-teman bisa dipakai hiburan. Sebisa mungkin jangan tersugesti dengan ramalan yang buruk, karena kita bisa menjadikannya nyata dengan meyakininya. Itulah ramalan menjadi nyata. Jadi itulah misteri tangan M. Garis tangan M ini jika kuat, dia akan mendukung untuk maju kaya, sukses, jutawan dalam semua karirnya, seperti mungkin dia penjabat, dia pengusaha, pembisnis, dia pekerja, apakah dia juga pegawai, buruh, tetap bisa maju dan sukses. Banyak buruh yang sukses memiliki aset di mana-mana. Banyak juga pegawai yang tidak memiliki aset. Jadi itulah keberuntungan dan ketidakberuntungan yang mendukung jalur-jalur hidup. Tetap berusaha, tetap yakin, tetap bersyukur. Garis M juga ada yang mengasumsikan adalah
garis yang juga berhubungan dengan religius di umur-umur sekian. Mungkin di umur 50 tahun ke atas dia bisa menjadi religius atau menjadi panutan, pengkhotbah atau yang lainnya yang berhubungan dengan kereligiusan, spiritual atau agama. Terima kasih yang sudah setia. Salam Rahayu.